Halo guys, selamat datang di podcast kami Fast Break and Talk dengan saya Angga dan Saya Ariana. Episode kali ini podcast kita berjudul Bangkit dan Juara. dengan podcast kami pastinya adalah menarik, asik dan inspiratif seputar dunia olahraga sekolah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita Belakang. Oke, episode podcast kita kali ini kita didampingi oleh bintang tamu kita dari salah satu tim basket putra dari Sekolah SMA Negeri 2 Denpasar yang baru-baru ini sudah meraih juara DBL Bali 2025. Ya, boleh Krisna, tolong. Oke, halo semua. Jadi nama aku Krista. Jadi di sini makasih pertama-tama Ari dan Angga udah mengundang aku untuk hadir di podcast ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Lebih santai. Ya, kita santai aja di sini ya. Oke. Oke, gimana nih kabarnya Krisna setelah akhirnya menjuarai DBL pada musim kali ini? Baik sih dan euforia juaranya sih masih terasa sih. Ya, juara tuh menurut Krisna tuh apa sih juara itu? Juara tuh menurut aku kita tuh kayak udah nyampe di titik tertinggi. Jadi kayak kita udah menjuarai dan berhasil ngalahin semua tim gitu. Jadi menandai kita tuh tim yang terkuat. Mantap. Ya. Oke, menurut Krisna dalam musim DBL kali ini siapa sih yang menurut Krisna musuh terberat? Musuh terberat sih bisa Semansa sih masih. Rival kita sih, ya. Betul. Masih Semansa yang terkuat dan kita kebetulan ketemu langsung di final lagi. Lagi dan lagi. Betul. Tahun pasti ketemu ya. Gimana sih akhirnya ngalahin Semansa tuh dari tahun-tahun lalu kan masih juara 2 terus juara 2. Betul. Sekarang akhirnya bisa jadi juara 1 itu gimana sih rasanya ngalahin Semansa tuh? Senang banget sih. Waktu itu aku ingat kita udah hampir-hampir menang tuh, rasanya udah kayak wah udah mau menang nih gitu. Aku di situ di lapangan udah langsung kayak mau nangis sih rasanya di detik-detik terakhir. Bahkan waktu peluit belum berbunyi sih, itu udah kayak rasanya udah mau nangis gitu. Udah Akhirnya gitu kan, ya. dari tahun-tahun sebelumnya akhirnya aku bisa juara di DBL lain Semansa. Di musim-musim kemarin kan kita selalu ketemu sama Semansa dan terus dikalahin kan. Betul. Juara 2 terus nih gimana? Akhirnya ada 1 ya kan. Gimana nih rasanya kayak pasti kena mental juga dong dari juara 2 itu. Benar sih. Waktu tahun lalu kayak kita udah ngerasa nih udah persiapin semuanya. Kayak kita jujur aja ya, dari tahun lalu tuh kita nganalisis nih satu persatu dari pemain Semansa. Kayak gimana caranya kita jaga, habis itu apa kelebihannya dia, kekurangannya dia. Jadi kita bisa apa sih yang kita pakai buat lawan mereka gitu. Jadi kita kayak udah persiapin semuanya sih sebenarnya. Cuman tahun lalu masih kurang aja sih berarti. Dari persiapan mungkin, dari mental atau dari sistem, dari kita strategi mungkin dan lain-lain semuanya. Masih kurang sih menurut aku. Dan akhirnya di 2025 ini kita berhasil membenahkan semuanya. Ya untuk Krisna tuh hobi main basket tuh dari kapan sih sebenarnya? Oke, jadi aku ceritain ya dari awal ya. Jadi hobi aku main basket tuh dari kelas 1 SMP. Sebenarnya sebelum itu aku tuh nyobain olahraga lain. Dari bola, terus pencak silat, habis itu dari renang juga sempet, dan akhirnya ketemu basket tuh. Basket tuh aku ketemu pas waktu kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP itu aku awalnya dengar cerita dari bapak kalau dia tuh dulu tuh suka main basket dan jadi pemain basket. Habis itu aku tertarik nih, wih seru sih kayaknya basket. Karena dulu orangnya tuh aku kayak suka coba-coba juga sih gitu kan. Habis itu akhirnya papa langsung nanya ini, kamu serius mau main basket? Aku bilang serius dah gitu. Serius pak, aku pengen main basket gitu. Akhirnya papa tuh support banget aku
Jadi kayak langsung dibeliin ringnya tuh masih kecil sih, tapi ring kayak bukan ring pasang gitu, ring bisa dibawa digeser-geser gitu kan. Dibeliin bola juga. Jadi kita langsung pertama kali itu langsung main basket bareng-bareng. Habis itu dulu masih latihan bareng papa tuh, dan akhirnya mama dengar-dengar dari temennya kalau anak temennya mama ini, ibu saya tuh ada ikut klub basket kan. Jadi awal tuh saya diajakin tuh ngeliatin klub basketnya kayak gimana. Habis itu ngeliatnya saya waktu itu pas ada pertandingan kan, wih menarik saya saya tuh tertarik gitu kan ngeliat mereka tuh main basket, dan akhirnya kepengen tuh buat ikut basket, dan akhirnya join di klub itu, dan akhirnya latihan di klub itu. Saya masuk di kategori pemula awalnya, sekitar berapa bulan tuh ya? Sebulan kalau nggak salah, sebulan, dan akhirnya dilihat sama pelatih, dan akhirnya dimasukin ke kategori yang lebih tinggi lagi. Itu namanya dulu tuh development namanya. Development tuh kayak pemain-pemain yang difokusin untuk ditingkatin gitu, untuk masuk tim inti dari klub itu. Jadi, seneng tuh saya. Tuh saya kayak dulu tuh bercita-cita banget jadi pemain inti dari klub itu kan. Kapan ya saya bisa ikut pertandingan? Apalagi saya dengar kan teman-teman saya yang SMP ini, tim basket SMP ini udah ada masuk tim inti klub itu gitu kan. Cuman saya aja nih yang belum gitu kan. Jadi pengen banget nih buat nyobain mereka. Habis itu akhirnya saya latihan sekitar lebih lama 2 bulan, dari pemula kan 2 bulan. Habis itu akhirnya saya ditarik buat ikut seleksi. Seleksi habis itu akhirnya pilih dah tuh untuk masuk di kategori umur 14 gitu. Tapi di kategori umur 14 juga aku nggak lancar sih perjalanannya. Dari awal udah ikut pertandingan, pertama kali ikut pertandingan tuh langsung keluar, langsung ke Cirebon. Ke Cirebon itu nggak dibayarin sih, kita bayar sendiri. Sekitar agak mahal sih ya, bisa dibilang. Habis itu sampai situ, ternyata ekspektasi aku terlalu tinggi. Aku kira aku bisa bakal main di sana, bisa cari pengalaman kan, lawan orang-orang dari luar Bali. Ternyata aku lebih banyak di bangku cadangan. Tuh. Jadi aku nggak main lah di sana. Ada juga bisa dibilang di suatu pertandingan tuh, pertandingan ya, itu aku cuma duduk aja, sama sekali nggak masuk main. Jadi kayak duduk aja gitu. Habis itu akhirnya pulang dari sana, aku nangis nih, ya benar, nangis nih sama papa mama gitu kan. Terus mereka juga support aku terus, nggak apa-apa, dibilang nggak apa-apa, dan akhirnya aku terus semangat buat latihan. Habis itu latihan, aku kepilih buat masuk tim di SMP ku. Mana sebelumnya? SMP 10. SMP 10. Betul. Habis itu masuk SMP 10, tim SMP 10 ikut pertama kali kompetisi namanya Adipati, dan akhirnya di situ langsung pertama kali juara 1. Langsung juara 1. Benar. Itu pertama kali saya ngerasain euforia kemenangan juara 1 di kompetisi Adipati itu bersama tim SMP saya. Itu pas kelas 1. Kelas 1 SMP. Langsung masuk Langsung ini juara. tim. Iya, betul. Habis itu berlanjutlah kita main, dan sampai akhirnya saya kelas 3 di Forjar kelas 3. Itu baru saya kenal tim-tim yang kuat banget kan, kayak ada SMP 1, ada Sanjos waktu itu kuat-kuat banget mereka. Dan ada SMP 6 juga, Sixers. Habis itu di Forjar itu saya kalah merebutkan juara 1 sama Sixers waktu itu. Iya betul. Pas apa tuh, semifinal apa pas? Waktu semifinal ya, benar, semifinal. Dan akhirnya merebutkan juara 3 sama Sanjos waktu itu. Untungnya berhasil dapat juara 3 ya. Tapi dari situ saya belajar banyak, karena
Saya ingat waktu itu gagal dapetin juara satu tuh karena kita nggak sempat sembahyang di sekolah. Karena nggak sesuai. Iya. Jadi kayak guru-guru di SMP aku tuh ngasih tahu kan, itu kayaknya gara-gara nggak sembahyang deh gini gitu. Situ akhirnya nggak direstui kan gitu. Akhirnya pas setelah itu aku dan temen-temen tuh tanding tuh selalu sembahyang dulu kan, sempetin gitu. Dan akhirnya aku lulus, aku nyari SMA 1 atau SMA 2. Pertama tuh aku nyari SMA 1 nggak dapet, dan akhirnya aku ke SMA 2 gitu. Dan di SMA 2 tuh ya sudah mulai perjuangan itu lagi di level SMA sekarang. Ya untuk latihan tuh apa aja sih dilatih untuk bisa ikut apa namanya tim basket gitu dari SMA sampai SMP itu? Oh ya, jadi kalau aku sih ikut latihan itu rajin-rajinin ikut latihan yang dikasih pelatih sih. Mau dari pelatih SMP, mau dari pelatih klub, itu aku rajinin banget latihan. Dan aku dulu ngambil tambahan sih di rumah. Jadi aku masih ingat dulu habis pulang latihan, aku latihan lagi. Jadi aku latihan sama papa biasanya. Mau itu syuting kayak atau layup gitu. Dan kebetulan papa itu dulu mainnya bisa dibilang center. Jadi aku dikembangin buat jadi pemain center kan gitu. Jadi aku diajarin untuk under basket kayak, makanya di dekat-dekat ring tuh kerjaannya center lah gitu kan. Habis itu akhirnya berkembang bisa tuh masuk tim SMP, dan akhirnya bisa juara di SMP. Habis itu masuk SMA juga, dan di SMA juga saya merasakan kedua kalinya tuh yang nggak lancarnya tuh kayak aku duduk di bangku cadangan tuh ya, karena masih ada kakak kelas yang bisa dibilang levelnya di atas aku, jadi mereka yang main kan. Habis itu aku ikut latihan, sering-sering latihan, rajin-rajin latihan. Habis itu akhirnya aku bisa dipercaya sama pelatih di SMA itu buat ikut kompetisi selain DBL. Karena aku masih ingat kelas 1 tuh aku nggak ikut DBL karena nggak kepilih. Ya. Dan kebetulan teman-teman SMP ku tuh beberapa ada yang ke SMA 2 juga gitu, dan mereka kepilih. Habis itu aku merasa ya nggak apa-apa dah, tapi aku rajinin buat latihan lagi kan, lebih semangat lagi. Habis itu kelas 1 nggak main, nontonin mereka main, dan akhirnya kalah juga sama Semansa. 2023 tuh Semansa lagi. Habis itu di 2024 akhirnya tuh saya pertama kali pilih di DBL gitu. Tapi waktu itu masih di bangku cadangan gitu. Tapi main lah gitu. Bukan dibilang yang nggak main, ada mainnya lah gitu. Habis itu bisa dibilang itu aku pertama kali merasa main di DBL, euforianya lebih dari yang lain-lain sih. Itu beda banget dari yang lain. Itu kayak supporternya atau lawan-lawannya kayak gitu tuh beda banget. Dan aku pertama kali tuh masuk lapangan tuh gugup banget, benar-benar gugup. Itu kayak udah, ini kayak apa ya gitu. Supporternya meriah banget nih gitu, full kayak pokoknya tribun tuh full ya kan. Tuh aku ngeliat. Habis itu pertama kali masukin bola tuh waktu di DBL tuh langsung bergengang tuh kupingku, kayak langsung semua teriak kan, supporternya meriah banget kan gitu. Habis itu lagi-lagi kita bisa berhasil masuk final dan lawannya Semansa lagi. Dan pada saat itu kita ketat banget. Nah ini nih kita persiapannya udah aku bisa bilang kayak kita udah siap-siap banget nih buat lawan Semansa. Kayak kita kayak nganalisis kayak apa sih kekurangan mereka, kelebihan mereka juga gitu. Dan akhirnya ketemu sama Semansa, mungkin masih kurang dalam mental kayak, atau persiapannya masih kurang. Jadi kita
relakan juara itu ke Semansa pada tahun 2024. Itu habis itu di 2025 aku berhasil masuk di BL lagi, dan akhirnya di 2025 aku bisa dibilang jadi andalan tim buat SMA 2. Aku bisa masuk ke starting line up-nya, jadi udah nggak di bangku cadangan lagi. Dan ada adik-adik yang baru masuk lagi kan, jadi kita sebagai senior bertugas buat bina adik-adiknya. Habis itu main-main dan aku merasa kita kesolidan timnya tuh, chemistry timnya tuh beda banget dari yang sebelumnya. Beda banget. Kita tuh kayak lebih, menurut aku tuh lebih nyaman aja sih sama di tahun ini 2025 ini. Dan akhirnya kita berhasil masuk final. Itu pertama kali masuk final di aku starting line up. Aku bisa merasakan gimana pengenalan pemainnya di BL tuh, meriah banget sih. Euforia beda banget. Habis itu akhirnya lagi-lagi kita ketemu Semansa lagi kan. Dan akhirnya itu pertandingan yang sangat sengit karena itu tahun terakhirku kan untuk main. Iya banget. Tahun terakhir untuk main, bener. Itu tahun terakhir main gimana ya? Apa aku bisa juara apa enggak? Itu aku ingat banget sebelum pertandingan final siangnya itu, aku tidur siang kan. Itu aku benar-benar gugup. Itu aku nggak bisa tidur. Tanganku full keringetan. Pokoknya aku tidur tuh berdoa. Habis itu kayak dengerin lagu kayak gitu kan, buat penenang lah gitu. Dan akhirnya baru masuk gor sebelum pertandingan tuh udah gugup banget. Itu di ruangan locker tempat pengumpulan pemain tuh, kita dikasih tahu sama pelatih kita harus semangat, kita harus solid, pokoknya kita harus saling bantu satu sama lain kan. Dan akhirnya kita waktu masuk ke lapangan kita berhasil buat saling bantu, walaupun di suatu waktu kita menurun lagi, tapi kita berhasil untuk naik lagi. Dan bisa dibilang terima kasih Tuhan, waktu kita final di BL tahun 2025 ini Semansa nggak sempat buat nyalip skor kita, jadi kita unggul terus tuh selama 4 quarter gitu. Dan akhirnya pas detik dekat mau juara itu aku udah benar-benar nangis, dan temanku udah ada yang mengusir berasi gitu. Tuh, dan akhirnya aku di lapangan tuh udah meluk temanku, dan pas peluit berbunyi tuh teman-temanku yang dari bangku cadangan tuh langsung lari masuk ke lapangan meluk-meluk kita semua gitu. Saking senang. Tuh. Dan akhirnya tuh ngerasain kayak gimana tuh juara di BL tuh keren banget sih. Tuh, dari yang aku kelas 1 nggak main, kelas 2 main tapi nggak juara, dan akhirnya kelas 3 juara gitu kan. Mewujudkan. Ya, Gitu. kita santai-santai sambil minum-minum ya. Ya, siap. Silakan. Yuk. Kalau menurut Prisna tuh lawannya kan pasti selalu final tuh Semansa tuh. Iya, betul. Di Semansa tuh menurut Prisna tuh siapa sih yang paling usahain buat menang gitu? Kalau menurut aku di tahun 2023 sama 2024 itu pasti kalian tahu Tutde ya. Tutde itu orangnya bisa dibilang all around banget, all roll lah gitu. Dia tinggi tapi bisa punya ball handling yang bagus, terus shooting yang bagus. Pokoknya dia tuh aku akui keren lah. Habis itu di 2024 dia juga yang memainkan peran kan sebagai senior kan dia sebelum tamat, bisa ngelit adik-adiknya juga gitu. Dan adik-adiknya itu juga bagus tuh, pemain-pemainnya. Ya pokoknya nggak kalah bagus lah sama kita. Pokoknya imbang lah kita tuh sebenarnya. Cuman ya waktu 2024 mungkin kita kalah mental, kayak kalah persiapan mungkin dari Semansa, jadi ya kita relakan juara itu. Dan akhirnya di 2025 diangkatkan aku sebagai senior. Yang paling menyusahkan menurut aku sih bisa dibilang bakalan tahu Cok Putra ya. Cok Putra itu dia MVP di BL di tahun 2025, tapi kita juga bisa imbangin Cok Putra itu dengan kerja sama tim kita.
Oke, boleh tahu program latihan yang menurut Krisna sangat males atau sangat berat banget? Oh, program latihan yang aku malesin ya. Iya. Jadi mungkin program latihan yang aku malesin tuh kaki sih, kayak Kaki, di ya. bagian kaki gitu. Leg berarti. Betul. Oke. Mulai dari gym kayak Dari atau dari namanya pilometri, kita tuh ada pilometri di tim gitu kayak apa namanya, stretch gitu kan. Nah itu tuh paling aku gak sukain sih. Karena apa? Karena sakit banget. Sakit banget. Habis itu pas latihan tuh lemes banget rasanya. Tapi ya namanya juga latihan kan, untuk nyapai sesuatu yang kita pengenin pasti harus ada sakit-sakitnya. Iya. Dan menurut aku bisa bilang aku pede sama kemampuan aku. Lompatan aku jadi bisa lumayan tinggi gitu, dan aku bisa jadi andalan tim buat apa namanya, buat jadi pertahanan tim. Jadi aku kayak sering ngeblok gitu kan, sering rebound, itu aku jadi bisa nyaman buat lompat karena latihan itu juga. Berarti posisi Krisna di tim itu apa? Posisiku center sih, Center. center atau enggak power forward gitu. Jadi orang-orang besar ya gitu, bisa dibilang di basket tuh Iya, ya. Buat Nah, tinggalnya. udah. Tuh. Oke, gimana sih cara Krisna tuh kan yang dari awalnya selalu dicadangin, Ya, terus tuh kadang main kadang enggak, dan akhirnya jadi andalan tim gitu. Gimana sih cara Krisna buat nge-up mental Krisna, buat ngeyakinin bisa main, bisa diandelin lah? jadi itu pasti eh, kuat kaitannya sama support dari orang tua, terus support dari teman-teman, terus sama dari keluarga aku itu. Jadi waktu kelas 1 keluarga aku sama teman-teman aku juga, dan aku juga udah punya pacar dan pacar aku tuh support banget sama kegiatan aku basket. Dari yang aku nggak main, dari bangku cadangan sampai aku bisa akhirnya juara di L, selalu dia yang nemenin. Keluarga aku juga, teman-teman aku juga, mereka tuh support banget sama aku. Jadi kalau tanpa mereka aku juga pasti kalah mental sih, pasti aku udah nyerah di basket sih gitu kan. Terus aku juga mau bilang makasih ke papa juga kan. Papa tuh yang awal nyeritain dia gimana di basket, jadi dia buat aku suka basket kan. Habis itu dia juga yang selalu ngasih tahu buat aku tuh jangan pernah nyerah di basket. Dari pertandingan yang waktu di Cirebon itu aku dibilang jangan nyerah, tetap latihan, tetap rajin, pasti nanti ada jalannya. Dan akhirnya Astana ada, sampai sekarang aku bisa meraih medali di BL yang paling tertinggi kan, champion di BL dan medali-medali yang lainnya tuh. Tanpa support mereka aku juga nggak bisa. Dan dari diri kalian juga harus mau nih gitu, harus mau buat bangkit. Aku ingat dulu tuh aku nggak pengen nih aku terus merasa diremehkan gitu kan, merasa di bawah terus. Jadi aku pengen tuh kayak atas terus gitu. Teman-teman basket aku juga semangatin, dari tambah-tambah mereka yang hebat tuh teman-teman basket aku nggak bisa bakal berkembang gitu. Jadi waktu kalian latihan kalau ketemu temen yang hebat itu bagus banget sih pasti, karena kalian bisa belajar dari mereka gitu. Dan jangan takut buat salah sih waktu kayak latihan gitu, jangan takut buat salah, karena kita bisa aku bilang kita malah perbanyak kesalahan kita di latihan, jadi kita bisa perbaiki nanti pas di pertandingan, kita akhirnya bisa belajar kan dari kesalahan gitu, daripada kita waktu di pertandingan banyak salah gitu. Kita sih. Selain di pertandingan DBL kan pasti ada pertandingan lain tuh. Krisna pernah ikutin dengan apa aja? Banyak sih. Dari Bali itu banyak, dari aku tim sekolah, tim klub itu banyak, dan Astungkares semua tuh nggak ada yang aku nggak juarain gitu. Pasti juara. Astungkares itu juara semua, tapi nggak selalu juara 1 juga sih, juara 2, juara 3 gitu. Tapi Astungkares selalu juara, selalu membuahkan medali, ya kan. Dan di luar Bali juga pertama kali yang ikut
Cirebon dan aku di bangku cadangan tuh itu aku nggak juara. Dan akhirnya aku kedua kalinya kembali ke Cirebon itu lagi. dengan versi terbaikku lagi. Nah, Itu pas kapan? Ke Cirebon lagi tuh. pas tahun 2000 berapa ya itu? 2023 kalau nggak salah. Itu sama klub juga. Sama klub itu kelas 1 tuh. Setelah mereka kakak kelasnya itu yang main di BL tuh yang mau nggak pilih itu udah tuh. Terus akhirnya kita berangkat ke Cirebon kan setelah itu. Setelah di BL tahun 2023 kita berangkat ke Cirebon. Dan akhirnya di sana aku belajar banyak. Akhirnya aku dapat pengalaman kan melawan pemain-pemain dari luar Bali itu kayak gimana. Di situ aku juga bisa berlatih banyak, berkembang banyak, belajar banyak juga. Itu akhirnya kita bisa dapat juara 1 tuh di Cirebon. Ya. Dari yang sebelumnya aku nggak main juga sama tuh kayak kasusnya kayak di BL. Dari yang kayak nggak main dan akhirnya aku kembali ke Cirebon, akhirnya bisa juara 1 gitu. Mungkin ada momen yang paling Krisna ingat, mungkin yang paling menyedihkan di antara lomba-lomba itu ada? Ada sih, yang paling menjadikan itu 2024 waktu DBL final sih. Itu kayak aku ngerasa persiapannya nih udah kayak Udah matang banget nih, kok kalah ya gitu. Aku sakit banget sih rasanya gitu kan. Itu ada rasa pengen langsung nggak main basket lagi, Eh, langsung benar-benar nggak. aku awalnya sih ada ngerasa gitu sih sedikit kayak apa aku Pensiun. shoot aja lah gitu. Tapi aku yakin kayak tahun depan nih bisa nih. Aku yakin bisa banget. Apalagi dari kakak-kakak kelas tuh kasih tahu ke kita adik-adik kelasnya tuh angkatan aku tuh kasih tahu bisa itu tahun depan pasti bisa juara kok gitu. Itu bisa menumbuhkan rasa yakin di aku sih gitu. Jadi nggak bisa buat aku quit basket. Jadi aku semangat terus buat rajin latihan lagi gitu. Yang kita dengar juga kan, kalau udah ketemu sama Semansa pasti kalah kan, ada Tude gitu. Krisna betul. juga tadi bilang lawan berat itu Tude juga gitu. Menurut Krisna apa Tude itu benar-benar berpengaruh banget atas kekalahan yang udah pernah dilewati? Kalau menurut aku sih Today itu kayak dia juga nggak bisa sendiri sih. Karena waktu itu semasa satu pemain-pemainnya juga cukup lengkap untuk membantu Today mendapatkan juara kan waktu itu. Dan kita juga pengen tahu nih gimana caranya buat ngalahin mereka kan gitu. Analisis kelebihan kekurangan mereka gitu. Dan akhirnya waktu itu ya kita relain kemenangan ke Suwansa. Kemenangan Suwansa. Habis itu Today itu sebenarnya dia berpengaruhnya itu karena dia mempunyai sifat atau kayak kepribadian lah, kepribadian pemimpin yang kuat sih menurut aku. Jadi dia bisa mampu memimpin teman-temannya itu buat lebih semangat lagi gitu. Jadi kita harus belajar itu dia juga sih gitu. Itu sih. Ini kan Krisna udah kelas 3 ya. Iya, betul. Nanti kan pasti bakal masuk kuliah atau mau langsung kerja. Kuliah dulu sih pasti. Masih kuliah dulu. Kalau di kuliah tuh Krisna pasti bakal main basket lagi apa fokus untuk kuliah nanti? Itu tergantung di kampusnya sih. Jadi kayak aku ada rencana buat masukin aku di beasiswa basket. Itu kalau misalnya masukin beasiswa basket pasti kan lanjut basket. Tapi kalau enggak aku pengennya fokus dulu sih di kuliah gitu. Karena aku basket sekedar hobi aja sih. Tapi kalau bisa basket aku lanjut ya boleh gitu. Itu sih. Oke, nah kita berbincang-bincang, Ya udah. perut Iya, terasa iya, udah. terasa lapar. Jadi gimana Krisna? Aceh tuh boleh makan yang instan-instan itu? Boleh sih. Boleh. Tapi yang penting sekali-sekali ya sih gitu. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh. Jadi kayak kita harus ngimbangin protein kayak karbohidrat gitu-gitu lah. Tapi kalau sekarang makan apa nih boleh lah. Kita gas. Tegas ya. Ya, Ya, kita makan mie aja nih. boleh. Pak D. Pak De, Ya, Pak De. Mau mie apa nih? Mie ada mie. boleh apa aja? Boleh Kita apa aja. sediain. Ya.
Oke, Pak De, masa Pak De? Bisa sembari kita nunggu ya. ngobrol lagi ya. Ya, boleh. Gimana ya sih? Kalau mungkin ya, mungkin kalau semisal Krisna nggak tertarik ke basket mungkin apa olahraga atau Tetap sih. tetap olahraga? Itu pertanyaan yang aku sering dengar, kayak aku kalau misalnya nggak basket, apa olahraga gitu kan? Kalau menurut aku, selain basket, aku tertarik di sepak bola sih. Bisa aja kalau misalnya aku nggak main basket di sepak bola gitu. Kalau enggak, aku paling olahraga kayak misalnya lari gitu kan, lari atau enggak ke gym gitu sih. Ya, yang penting aku olahraga lah gitu, walaupun nggak ikut di spesifik olahraga kayak misalnya basket atau sepak bola atau yang lain-lainnya, aku tetap berolahraga lah. Ya, nah pasti kalau pemain basket ini pasti ada yang pemain di favoritin. Oh ya benar. Siapa sih? Eh, Krisna sih. Jadi pemain favorit aku tuh bisa dibilang di Liga Amerika, NBA. NBA itu aku suka Kobe Bryant namanya. Aku suka Kobe Bryant tuh karena mentalitasnya sih. Mentalitas. Dia nggak pernah nyerah, dia juga merasakan apa namanya, dia tuh pernah di titik yang terendah gitu dan akhirnya dia bisa jadi pemain top lah di NBA itu. Itu juga jadi inspirasi aku buat nggak Jadi pernah inspirasi. nyerah sih di basket gitu. Kalau Krisna tuh rasanya berat nggak sih kan ada sekolah, ada itu juga untuk Ada les. pertandingan, Ya, dan ada itu dah juga Ada les klub, juga. ada Ada les. les. Itu berat nggak sih di sekolah? kadang aku rasa berat sih, apalagi kalau menjelang kompetisi tuh ngimbanginnya susah banget sih. Kayak apalagi kan kita kalau mau kompetisi itu pasti ada dispennya tuh, Iya. di sana buat latihan tambahan. Jadi aku buat ngimbangin sekolah sama latihan, aku sehabis dispen kalau bisa aku susul ke sekolah buat belajar lagi gitu kan. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa kan. Tapi menurut aku lumayan berat sih itu, kayak ngimbanginnya tuh berat juga sih, capek sih Belum lagi pasti. ditambah les. Benar sih, itu capek sih Itu kurang nggak sih jam tidurnya kalau dari itu? Kadang kalau aku tuh latihan sekolahnya tuh jadwalnya tuh sampai malam. Aku bisa pulang tuh jam setengah 11 sih kalau nggak salah. Soal 11 malam. Jam setengah 11 malam tuh baru sampai rumah, baru makan ya kan. Itu biasanya aku tidur tuh biasanya sempetin di sekolah juga sih. Kalau misalnya kayak jam kos tuh pasti aku tidur sih gitu kan. Tuh. Capek. Benar. Capek juga sih. Itu susah. Ya. Mungkin ada momen-momen lucu apa gitu waktu lomba. Pasti sih. Latihan atau? Pasti nih. Ya, Sama teman-teman tuh pasti ada yang lucu-lucu, kita kayak ketawa-ketawa bareng waktu latihan, bahkan sama pelatih gitu kan. Kita keluar bareng sama pelatih, sempat juga kita kayak namanya bonding lah. Bonding tuh kayak buat kita makin deket lah gitu sama pelatih, sama pemain-pemain satu sama lain gitu. Biar tingkatin chemistry lah gitu. Dan kebetulan di 2025 nih chemistry-nya lumayan lah, kita sering keluar bareng-bareng sama teman-teman, sama pelatih juga kan sering gitu. berarti tips untuk dapat chemistry itu temu aja gitu. Iya benar, Temu. kita kayak sering Sama ngobrol, ngobrol. mau ngobrol tuh di luar basket kayak kehidupan mereka kayak gitu kan. Yang penting ketemu sama Benar. Berarti nggak cuma latihannya sama mereka, tapi Iya. juga jalan-jalan, Iya. gitu, refleksi, gitu. Tuh bikin kita makin deket sih juga gitu. Waktu di latihan, waktu di kompetisi juga kita saling bisa ngerti satu sama lain nih, karena kan kita sering keluar nih, kita tahu teman-teman kita tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Waktu di kompetisi juga kita pasti tahu kan teman-teman kita nih kayak gimana sih orangnya gitu. Pada saat dia kalah mental kayak kita semangatin tuh gitu kan, ya gitu sih. Jadi kita saling bantu sih jadinya gitu, chemistry-nya kuat jadi kita saling bantu. Mungkin ada dari tim basket Resman yang mungkin menurut Krisna tuh orangnya yang berpengaruh buat apa namanya potensi Krisna, Ada sih. kayak selalu ngajarin pengalaman gitu, sharing-sharing gitu. Iya benar. Itu bisa dari teman-teman sama dari pelatih juga sih bisa. Jadi pelatih di sekolah tuh juga mantan pemain. Jadi Mantan pemain juga. jadi dia tahu
gimana rasa kita kayak kapan kita dapat mental tuh dia harus ngerti gitu. Habis itu dia juga sering semangatin kita gitu. Dari teman-teman juga kita juga sering belajar gitu kan. Teman-teman juga belajar dari aku juga belajar dari teman gitu. Berarti ada dari pemain salah satu ada. Iya ada. Boleh siapa itu? Kalau bisa kalau kalian mau tahu itu seangkatan sama aku sih gitu kan. Teman-teman angkatan aku sih paling banyak. Paling banyak. Kayak Itu keseluruhan. keseluruhan nggak satu orang aja sih. Satu orang. Jadi aku belajar banyak tuh dari semua orang gitu, nggak dari satu orang aja. Itu sih. Mungkin selama perjalanan Krisna dari SMP mungkin ya, itu udah pernah ngalamin yang namanya cedera atau gimana? Oh pernah. Kan udah nggak bisa dihindari dari cedera. Benar itu pernah sih pasti ya. Dari latihan keras kan. Itu pernah. Itu pertama kali aku cedera itu kapan ya? Pas waktu SMP kalau nggak salah. SMP itu lutut aku udah mulai sakit dan waktu aku masuk di pijet itu dia bilang lutut aku ini terlalu banyak dipakai gitu. Iya. Jadi kayak lompat juga. terlalu banyak dipakai jadi dia makin sakit. Tuh bisa dikondisikan, diatasikan sama pemanasan yang baik itu kan penguatan. Terus pas waktu latihan atau kompetisi aku pakai pengaman lutut gitu. Terus akhirnya waktu pertandingan klub aku kena cedera pergelangan kaki ankle kena. Habis itu aku cedera, akhirnya aku pakai pengaman lagi di kaki pergelangan ini. Dan sampai sekarang pun aku nggak pernah lewat buat pakai pengaman gitu karena takut buat cedera lagi gitu kan. Ya untuk Krisna, tips and trick untuk orang-orang yang mau main basket itu gimana sih untuk pemula gitu? Tips and triknya kalian rajin latihan aja sih. Rajin latihan, terus jangan pernah nyerah. Kayak aku nih, pasti kalian ada saat-saatnya di titik terendah, kalian nggak dipercaya sama pelatih kayak atau kalian dibully sama teman-teman gitu kayak. Pokoknya adalah titik terendah dari kalian pasti, itu pasti dialami sama kalian. Tapi jangan pernah nyerah dan selalu dengar support dari keluarga kalian, dari teman-teman atau dari siapapun itu. Dan pemain inspirasi pun bisa jadi semangat kalian gitu. Kayak misalnya aku Kobe Bryant yang punya mentalitas yang tinggi itu buat aku jadi kayak nggak gampang nyerah juga gitu. Jadi pokoknya kalian kalau bisa rajin terus latihan dan jangan pernah nyerah. Oke teman-teman, karena kita sudah lama, ini 30 menit sudah, kita akan istirahat terlebih dahulu ya. Terima kasih dulu guys ya, nanti kita ketemu lagi. Ya. Oke guys, sekarang kita udah selesai break. Kita lanjut lagi ngobrol santai-santai. Ya. Oke, Siap. Mia gimana nih Mia? Pak De, udah Mia Pak De? Udah. Pak De. Mia Pak De. Pak De. Ya. Ini Terima kasih Pak De. kita, boy. Makasih Pak Di. Lagi satu Pak ya. Kita sambil makannya. Ya. Terima kasih Pak De. Silakan Krisna. Yuk. Santai aja, kita sambil makan guys. Oke, gimana Krisna nih setelah tamat SMA ataupun nanti nextnya tetap jadi pemain atau mungkin ada pikiran buat jadi pelatih? Nanti nextnya paling aku kalau misalnya bisa fokus basket jadi pemain sih. Jadi pemain. Jadi pemain. Ya di kuliah. Kalau misalnya Ada impian gini buat jadi timnas. kalau bisa sih Astana ya. Tapi aku pengen sih main di timnas. Belum pernah. Waktu itu aku udah pernah ikut seleksi di timnas tapi gagal. Tapi tidak pernah. Tapi udah pernah coba Itu seleksi. yang di umur Di umur 17 loh kan. 17. Ya. Dan kebetulan waktu itu teman-teman freshman ada yang ikut beberapa, terus waktu itu dia. Dia ada. Teman-teman dari Risman ada yang jadi timnas juga. Beberapa ada. Beberapa.
Apa lagi ya? Untuk gini dah. Untuk pesan-kesan untuk orang tua dah, Krisna, karena sudah support dari nol sampai udah jadi pemain, udah cepat juara di DBL. Sudah pesan-kesannya. Buat keluarga aku dan yang semua yang support aku bilang makasih sih, karena tanpa mereka aku juga nggak bisa kan. Karena waktu aku di bangku cadangan gitu-gitu, mereka juga yang support aku buat terus melanjutin basket dan terus semangat buat latihan. Dan juga buat keluarga aku, makasih untuk bapak dan ibu udah full support sama aku, udah ngebiayain buat ikut klub, terus nge-support aku latihan, setiap latihan, nge-support waktu aku ada di titik terendah dan semuanya. Pokoknya makasih sih sama teman-teman juga, terus sama semua yang udah support aku. Enggak pedes nih Pak De buat mie nih. Ya, Coba jual lah Pak, makanan lu. mantep ini. Ngaruh nggak sih sebenarnya makanan pedes nih ke atlet? Kalau tergantung setiap orang sih. Kalau aku bisa makan pedas, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau berlebihan pasti sakit perut sih. Kalau ke performa itu Kadang kalau misalnya lagi sakit perut pasti ngaruh sih. ngaruh banget. Sambil makan aja ya. Sama di Resman berarti itu ada kayak dia tuh gini makanan ini boleh, makan ini enggak gitu. Sempat. Jadi pelatih aku tuh di sekolah tuh banyak. Ada yang dilatih buat strategi kita, yang nemenin kita pas tanding tuh ada asisten pelatih, dan sekalian asisten pelatihku tuh di visio sih dia, gitu. Jadi dia yang ngatur pemanasannya gitu-gitu. Habis itu ada juga yang ahli gizi, itu dia emang kasih tahu kita misalnya beberapa jam sebelum pertandingan tuh harus makan berat gitu. Nanti misalnya sejam sebelum tanding itu udah nggak boleh lagi makan berat, makan yang ringan-ringan kayak roti, pisang gitu. Habis itu ada juga yang dari mental gitu. Betul dari bisa-bisa ke bidang-bidang. Benar. Ya. Sebelum kita final di BL tuh pagi-pagi kita latihan. Itu yang paling berpengaruh tuh pelatih aku yang megang mental kita. Tuh kita semua tuh diajak seneng-seneng dulu. Terus kita sempat buat video sama-sama kayak kita tuh bayangin pas kita waktu juara itu, dan pada akhirnya malamnya beneran juara. Seru ya kan? Kan Semansa itu benar-benar kuat ya. Mungkin menurut Krisna selain Semansa siapa sih yang kuat juga? Menurut aku banyak sih sekolah yang bagus sekarang. Iya. Kekuatannya udah lumayan, udah mulai merata. Waktu aku tanding di BL terakhir, SMA 3 lumayan bagus, sama Soferdi juga bagus mereka. Bisa lah ngimbangin kita gitu. Mungkin udah nih dia, udah kita banyak dari Krisna, udah tentang pengalamannya dia, rasa juaranya dia, terus besar juga, titik ini, dan kita juga udah berapa menit di sini udah? Lama juga. Udah lama juga di sini. Tapi 35 menit kayaknya. Udah, sudah ya. Jadi untuk podcast kali ini kita cukupkan saja. Versi aja. Oke guys, untuk podcast episode apa tadi? Dengan judul
kita juara. Ya, kita juara. Kita tutup podcast ini dengan Belarkan. ya belarkan. Oke guys, see you guys ya. Ya. Kasih guys ya. See you guys, see you. Ditunggu next bintang tamu kita ya guys. Dadah. Ya.